Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, berjumpa lagi di channel Heriana Ana. Nah, video ini adalah part 4 pembahasan soal-soal OSN tingkat nasional untuk bidang IPA tahun 2024. Langsung aja deh kita tonton, yuk! Kita mulai dari soal nomor 6. Di suatu pantai terdapat sebuah tebing karang. Kedalaman laut di sekitar tebing karang itu 2 meter. Diukur dari dasar laut, tinggi karang itu 12 meter. Dari dalam air, seorang penyelam melihat-lihat puncak tebing. Jika indeks bias laut di tempat itu 1,34, tinggi tebing itu dari dasar laut menurut si penyelam sama dengan berapa meter? Nah, adik-adik, kalau digambarkan, misalnya ini adalah sebuah tebing karang. Kemudian ini permukaan laut, ini adalah dasar lautnya. Kedalaman laut di sekitar tebing karang adalah 2 meter. Berarti kedalaman laut ini adalah 2 meter. Kemudian diukur dari dasar laut, tinggi karangnya 12 meter. Ini dasar laut, jika diukur dari dasar laut, tinggi karangnya adalah 12 meter. Berarti kalau di permukaannya saja di sini adalah 10 meter. Karena diukurnya kan dari dasar ya. Kalau dari dasar 12 meter, berarti kalau dari permukaan laut sampai ke ujung tinggi tebing adalah 10 meter. Dari dalam air, seorang penyelam melihat-lihat puncak tebing. Nah, kita gambarkan di sini ada seorang penyelam. Penyelam tersebut melihat tinggi tebing dari dasar air. Jika indeks bias laut di tempat itu atau NA atau indeks bias air lautnya adalah 1,34, tinggi tebing itu dari dasar laut menurut si penyelam sama dengan berapa meter? Nah, kalau indeks bias udara sama dengan 1 ya adik-adik, walaupun tidak dituliskan. Caranya adalah NU dibagi NA atau indeks bias di udara dibagi indeks bias di air laut akan sama dengan tinggi tebing dibagi dengan tinggi yang terlihat oleh penyelam. Ingat ya, HT itu adalah tinggi tebing, sedangkan HP adalah tinggi menurut si penyelam. Jadi, 1 per 1,34 sama dengan tinggi tebingnya adalah 10 meter yang ini adalah HT atau tinggi tebing 10 dibagi tinggi menurut si penyelam yang mau kita cari. Nah, jadi tinggal dikali silang ya, HP dikali 1 ya HP sama dengan 1,34 dikali dengan 10. Jadi, tinggi menurut si penyelam 1,34 dikali 10 adalah 13,4 meter. Jadi, jawabannya yang A. Lanjut lagi ke soal nomor 7. Salah satu besaran dalam fisika adalah daya listrik. Besaran ini merupakan turunan dari besaran-besaran pokok apa saja. Nah, adik-adik, daya listrik atau P dirumuskan P sama dengan W dibagi dengan T. Nah, apa itu W? W itu adalah usaha. Dan T adalah waktu. Nah, usaha memiliki persamaan lain yaitu F dikali dengan S. Gaya dikali dengan perpindahan. Jadi, daya sama saja dengan F dikali S dibagi dengan T. Sedangkan gaya itu sendiri bisa diuraikan menjadi massa dikali dengan percepatan, dikali lagi dengan S dibagi dengan T. Nah, adik-adik, dari sini kita bisa mengetahui apa saja ya besaran-besaran pokoknya. Yang pertama ada M. M itu adalah massa. Kemudian ada A. A itu kan nilai percepatan. Percepatan memiliki satuan meter per sekon kuadrat. Berarti ada meter dan ada sekon kuadrat memiliki besaran-besaran pokok, panjang, kemudian ada juga waktu. Kemudian ada S. S ini jarak. Nah, jarak sama saja dengan panjang ya. Dan T adalah waktu. Jadi, besaran-besaran pokoknya ada massa, ada panjang, dan juga ada waktu. Jadi, jawabannya yang B. Lanjut lagi yuk ke soal nomor 8. Zat cair P dan Q masing-masing bersuhu Tp-nya sama dengan 20,0 derajat Celcius dan Tq-nya 90 derajat Celcius. Bercampur dalam suatu wadah yang berisolasi secara termal. Perbandingan kalori jenis kedua zat tersebut adalah Cp berbanding Cq sama dengan 2 berbanding 3. Jika kedua zat tersebut masing-masing bermassa 250 gram dan kalori yang diserap atau yang dilepas ke dalam wadah dapat diabaikan, suhu akhir campuran tersebut sama dengan berapa derajat Celcius?
Nah, adik-adik, kalau digambarkan seperti ini ya. Suhu yang paling kecil adalah TP sebesar 20 derajat Celcius. Sedangkan suhu yang tingginya adalah TQ sebesar 90 derajat Celcius. Nah, kedua zat cair ini dicampurkan menjadi satu sehingga akan menjadi suhu campuran atau suhu di tengah-tengah. Kita lambangkan TC ya. Suhu campuran ini menjadi suhu yang lebih hangat. Kenapa? Karena antara suhu yang panas dicampur dengan suhu yang dingin pasti menjadi suhu hangat kan? Nah, kita akan mencari TC-nya. Pada saat TP, suhu yang dingin dicampur dengan suhu panas, maka TP ini suhunya akan naik ya, menjadi lebih hangat. Jadi, ini akan naik. Sedangkan TQ yang suhunya panas 90 derajat, pada saat dicampur dengan TP, maka dia akan turun. Maka ini akan turun. Jadi, kita bisa tuliskan perubahan suhu TP adalah karena TP suhunya naik, berarti suhu yang tingginya adalah TC ya. Jadi TC akan dikurangi dengan 20 derajat Celcius atau nilai dari TP. Sedangkan perubahan suhu pada TQ, karena TQ suhunya turun, maka suhu tertingginya 90 dikurangi TC. Artinya delta TP atau perubahan suhu TP ini akan bersifat menyerap kalor, sedangkan TQ akan melepas kalor. Nah, sekarang kita menggunakan persamaan terkait dengan asas Black ya, atau kalor yang diserap sama dengan kalor yang dilepaskan. Rumus kalor adalah M dikali C dikali delta T. Nah, ini sama ya, M dikali C dikali dengan delta T. Yang di sebelah kiri berkaitan dengan kalor yang diserap, yang di sebelah kanan berkaitan dengan kalor yang dilepaskan. Nah, adik-adik, di sini jika kedua zat tersebut masing-masing bermassa 250 gram. Nah, karena masanya sama, kita langsung coret saja ya. Kemudian untuk C-nya atau kalor jenisnya, di sini perbandingan kalor jenis CP berbanding CQ 2:3. Berarti yang diserap di sebelah sini adalah yang P, yang dilepas adalah yang Q. Jadi CP-nya adalah 2 dikali delta T-nya berarti delta T yang P karena yang diserap. Jadi delta TP-nya sama dengan TC dikurangi dengan 20. Sama dengan CQ-nya adalah 3 dikali delta T di sini adalah delta TQ. Berarti 90 dikurangi TC. Selanjutnya 2 dikali TC adalah 2TC. Kemudian 2 dikali 20 adalah 40. Jadi 2TC dikurangi 40 sama dengan 3 kali 90 adalah 270. Kemudian dikurangi 3 dikali TC, 3TC. Kita gabungkan ya, TC dengan TC, angka dengan angka. Berarti 2TC, kemudian ditambah 3TC, karena pindah ruas dari kanan ke sebelah kiri, akan sama dengan 270 ditambah 40. 2TC ditambah 3TC jadi 5TC sama dengan 270 ditambah 40 menjadi 310. Nah, yang kita cari adalah nilai TC-nya. Jadi TC-nya adalah 310 dibagi dengan 5. Jadi 310 dibagi 5 adalah 62 derajat Celcius. Nah, ini adalah suhu campurannya di antara TQ dan juga TP. Nah, begitu ya adik-adik. Soal nomor 9. Batang tengkorak dinosaurus Parasaurolophus memiliki rongga hidung yang membentuk tabung panjang yang terbuka di salah satu ujungnya. Dinosaurus diyakini menghasilkan suara dengan melewatkan udara melalui rongga dan mengatur mode dasar di dalamnya. Dengan memodelkan rongga tersebut sebagai sebuah tabung yang salah satu ujungnya terbuka dan panjangnya 2,5 meter, jika kecepatan bunyi di udara adalah 340 meter per sekon, kemudian frekuensi nada dasar dan nada atas pertama yang dapat dihasilkan adalah berapa? Nah, di sini berkaitan dengan tabung yang salah satu ujungnya terbuka. Kalau digambarkan seperti ini ya, ada tabung yang satu terbuka, kemudian yang satunya tertutup. Nah, di sini terjadilah resonansi. Resonansi pada tabung yang salah satu ujungnya terbuka hanya akan menghasilkan harmonik ganjil atau harmonik di 1, 3, 5,
dan seterusnya, yaitu harmonik ganjil saja ya. Artinya, 1 ini berupa nada dasar. Untuk yang 3 berupa nada atas pertama. Kemudian 5 berupa nada atas kedua, dan seterusnya. Nah, yang kita mau cari adalah nada dasar yang 1 dan nada atas pertama yang 3 ini ya. Kita pertama-tama mencari nada dasarnya terlebih dahulu. Untuk nada dasar, F1 sama dengan V dibagi dengan 4L. Nah, V di sini adalah kecepatannya atau kecepatan bunyinya, dan L di sini adalah panjang tabungnya. Jadi, kecepatan bunyinya adalah 340 dibagi 4 dikali L. L-nya yang ini ya, 2,50 meter. Jadi, 4 dikali 2,5. 340 dibagi 4 kali 2,5, jadi 10. Jadi 340 dibagi 10 sama dengan 34 Hz. Nah, jawabannya untuk nada dasarnya 34 Hz. Kemungkinan yang B dan juga yang D. Sekarang mau kita cari nada atas pertama atau yang bagian 3 ini ya. Nah, caranya adalah untuk nada atas pertama, karena resonansinya 3, berarti F3 sama dengan 3 dikali F1. Jadi, F1-nya adalah 34, 3 dikali dengan 34 Hz, jadilah 102 Hz. Nah, jadi jawabannya 34 dan 102 yang D. Begitu ya adik-adik. Masuk ke soal nomor terakhir nih. Nomor 10. Sepotong gabus yang mengapung di permukaan air bergerak naik turun ketika dilewati gelombang air yang dalam waktu 30 detik menempuh jarak 9 meter. Gabus itu bergerak naik turun 2 kali dalam 3 detik. Maka panjang gelombang air adalah, di sini naik turunnya 2 kali dalam 3 detik. Jika naik turun 2 kali saja dalam waktu 3 detik, maka jika 30 detik, naik turunnya berapa kali ya? Kalau 30 detik, berarti naik turunnya kan 20 kali, betul? Nah, sehingga karena naik turun 20 kali sama saja dengan 20 lambda bernilai totalnya 9 meter. Nah, berarti mau kita cari adalah panjang gelombang. Nah, panjang gelombang ini adalah nilai lambdanya. Jadi lambdanya sama dengan 9 meter dibagi 20. Oh iya adik-adik, di sini satuannya kan dalam sentimeter. Berarti kita rubah dulu dari meter ke sentimeter. Jadi 900 cm. 20 lambda sama dengan 900 cm. Jadi lambdanya sama dengan 900 dibagi 20, coret nolnya 1. Jadi 90 dibagi 2 adalah 45 cm. Nah, jadi jawabannya adalah yang B. Baiklah adik-adik, sudah selesai nih. Masih mau kelanjutannya? Tenang, ada kok, jangan sampai kelewatan ya. Terima kasih adik-adik sudah menonton video ini. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.